selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, serta teman-teman, rekan-rekan yang telah menyaksikan video saya ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mendengarkan khutbah. Sholawat serta salam kita curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa dan iman adalah pelita yang menyinari hati dan kalbu kita, memimpin ke jalan yang benar, memenuhi jiwa dengan kebaikan, dan menghakis sifat yang buruk dalam hati, dan menggantikan kebencian dengan kasih sayang, memadu ke arah kesejahteraan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang terbaik, mampu menjadi contoh dan ikut umat-umat yang lainnya. Khotib pada hari ini akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Pemimpin Ditaati, Kemakmuran Dikecapi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perpaduan kesatuan dalam kalangan umat Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Di dalam Al-Quran, Al-Hadis, begitu banyak arahan yang memerintahkan umat Islam agar menjaga perpaduan, persaudaraan, dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Manakala perkara-perkara yang boleh menimbulkan perbelahan, perpecahan, benci-membenci, pulau-memulau adalah perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mesti dijauhinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha allakum turhamun. Yang artinya, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kami yang bertingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Mutawali As-Sarawi rahimatullah ketika mentafsirkan ayat tadi menjelaskan bahwa suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah perlu disadari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanan, dan pada masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah dituntut untuk menunaikan amanah kepemimpinan dengan sempurna dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Begitu ibaratnya apabila pemimpin dan rakyat menghayati ajaran Islam, saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain, dan rakyat juga mentaati ulil amri, maka mereka bukan saja akan bersatu padu dan memiliki kekuatan, malah akan mampu memacu ke arah pembangunan, kemajuan, kemakmuran yang lebih hebat, diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimah, marilah kita bersatu dan memperkukuh persaudaraan kita dalam semua perkara melalui perpaduan yang utuh dan kesatuan hati serta ketaatan yang padu kepada para pemimpin. Maka kestabilan yang berhasil ini akan mewujudkan suasana yang amat kondusif untuk melaksanakan segala pembangunan
yang telah dirancang dengan lebih berkesan dan berjalan dengan lancar. Pembangunan yang dilaksanakan itu akan meningkatkan daya saing negeri dan negara di persada dunia. Lebih-lebih lagi dalam usaha kita mencapai wawasan sebagai Sarawak yang maju dan makmur menjelang tahun 2025. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini yang pertama, membina perpaduan, kesatuan, dan persaudaraan dalam kalangan umat Islam adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang bersatu padu, bukan saja hanya memiliki kekuatan, malah akan mampu memacu ke arah pembangunan dan kemajuan yang lebih hebat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.